Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 29 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 19 Desember 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama di Masjid An-Nur dalam sebuah kajian dengan membaca kitab Mukaffiratudz Dzunub wal Khataya fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, yang artinya penghapus dosa dan kesalahan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak ibu saudara-saudari, para jamaah Masjid An-Nur Antasan yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Mukaffiratudz Dzunub minas sunnati minal kitabi was sunnah, penghapus dosa dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah memulai untuk membaca beberapa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menghapuskan dosa. Di antaranya adalah sholat Jumat, menghapuskan dosa dan memberikan maghfirah atas dosa-dosa tersebut. Kemudian kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah bersabar atas
bala dan musibah. Ini adalah menghapuskan dosa, bahkan mengangkat derajat. Bersabar atas bala dan musibah, menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzn wala adhan wala gham hatta syawkah yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Yang artinya tidaklah menimpa seorang muslim dari nasab, rasa letih, atau wasab, rasa sakit, atau ham, rasa resah, gelisah, cemas, atau huzn, atau rasa sedih, atau gangguan, atau gundah, sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan dari hadis ini adalah bahwa seorang muslim yang tertimpa musibah, musibah itu ada 5 pokoknya, disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai' minal khawf. Sungguh kami akan benar-benar uji kalian dari sesuatu rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan nyawa, orang-orang yang dicintai diwafatkan, was samarat, kekurangan buah-buahan, makanan. Inilah 5 pokok musibah yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidaklah seorang muslim menimpa kepadanya dari musibah-musibah, baik musibah itu rasa letih, bahkan hanya sekedar letih, pian begawi, uyuh, menghadapi panas, menghadapi hujan, atau seorang istri mengurus rumah, mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah tangganya, letih, atau wasab, atau memang kena penyakit, atau ham. Ham itu adalah rasa gelisah, cemas. Dan saya ingin menekankan ini. Di zaman sekarang, zaman media sosial, orang-orang banyak terkena rasa cemas, rasa gelisah, rasa resah, cemas akan apa yang ada di hadapannya. Besok aku makan apa? Bulan ini kira-kira penghasilanku berapa? Gajiku bagaimana? Penyakit yang akan aku dapati apa? Cemas. Dan yang kedua, huzn. Dan Rasulullah SAW menggandengkan 2 ini dalam hadis ini. Seseorang tertimpa rasa ham, cemas, resah, gelisah, atau ham, atau huzn. Huzn artinya sedih. Sedih atas sesuatu yang berlalu darinya. Kenapa tidak dapat, padahal modalku sudah sekian? Kenapa hasilnya cuma sekian? Sedih atas sesuatu yang telah lalu. Dan ini banyak terjadi di zaman sekarang.
terutama zaman media sosial. Orang-orang semuanya nonton media sosial atau hampir semuanya. Dan para ulama di zaman sekarang, terutama para ulama di kerajaan Arab Saudi, di antaranya Fadilat Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh, Menteri Agama yang terdahulu dan salah satu anggota besar, ulama besar Arab Saudi, dan juga Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, guru besar akidah di Masjid Nabawi dan juga guru besar akidah di Universitas Islam Madinah. Begitu juga Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Salam Asywair. Beliau menjelaskan mulai hari-hari ini saya perhatikan, kata beliau, jika seseorang tidak ada keperluan dengan media sosial, hanya sekedar nonton, hanya sekedar melihat, maka lebih baik tinggalkan. Makanya kai-kai ulun yang hadir di sini, yang tidak ada media sosial, bersyukur pian. Ya, lebih baik pian mikirkan 1,5 meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Lebih baik mikirkan itu daripada cuma scroll, melihat berita sana, melihat berita sini. Orang umur 19 tahun sudah berisi duit 100 miliar. Aku 50 tahun 1 juta aja ngalih. Cemas, akhirnya cemas dirinya. Cemas dan cemas serta sedih. Ulun tadi katakan cemas itu menghadapi akan sesuatu yang lalu, yang akan datang. Sedih, kenapa tidak dapat? Sedih kehilangan sesuatu. Dan subhanallah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dua hal ini, cemas dan sedih, adalah jundun min junudillah, tentara dari tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia adalah narun dunyawi, neraka dunianya Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa cemas dan rasa sedih. Kemudian juga beliau mengatakan uqubatun ajilah, siksaan yang disegerakan di dunia. Pian sugih seapapun, banyak harta, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, kalau pian cemas, maka semua harta itu tidak ada manfaatnya. Bujur kata. Kalau seandainya seseorang punya mobil yang paling mewah sekarang, bisa terabang, banjir-banjir bisa jalan. Kalau seandainya seorang sedih dan cemas, khauf wa hazan, tidak ada manfaatnya. Yakini baik-baik, makanan seenak apapun di hadapan kita, kita sedang cemas, gelisah, resah, dan juga kita sedang sedih, maka tidak akan ada yang mengenakan kita kecuali ketenangan kalbu. Maka hati-hati ini. Ini sedikit menyimpang dari tema. Saya ingatkan hal tersebut. Apabila seseorang di media sosial yang cuma sekedar scroll, lihat, orang ketawa, umpat ketawa, orang menangis, umpat menangis karena ada musibah, takut juga terkena, apalagi ini sudah naik sungai. Pikir sana, cemas. Ini yang membuat kita akhirnya tersiksa. Maka tinggalkan saja. Hari-hari tinggalkan. Kalau perlu tutup aja. Ulun pernah jalan di sebuah pasar di Banjarmasin, tidak menyebut nama pasarnya. Subhanallah, sudah sedikit pengunjungnya, kemudian setiap dari penjaga tokonya tersebut main HP. Persis kayak kota hantu. Tidak ada lagi pembicaraan sana, sini, kanan, kiri. Masing-masing tunduk. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang waktunya terbuang percuma. Hanya sekedar untuk melihat hal-hal yang untuknya tidak bermanfaat.
Dia hanya cuma konsumen saja. Ngelihat. Apalagi yang dilihat, acil-acil berjoget. Sudah berdosa, kemudian waktunya habis. Ya, dan itu membuat cemas, membuat resah dan ulangi. Resah dan sedih adalah narun duniawi, neraka dunia. Uqubatun ajilah, siksa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat orang-orang tersebut lalai. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Alangkah scroll tersebut dirubah dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma tala'at alaihi syams. 4 ucapan yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan apa saja yang disinari oleh matahari, yaitu dunia dan seisinya. Cuma 4 kalimat. Pian habiskan waktu pian dengan cuma scroll yang tidak bermanfaat. Wallahi hapus. Gak ada manfaatnya. Kalau cuma sekedar melihat, nonton, tidak ada kontribusi kebaikan, hapus saja. Ganti dengan baca Quran, ganti dengan zikir, ganti dengan menyapa di sekitar kanan kiri. Kembali kita ke permasalahan tadi. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, apa saja yang menimpamu wahai muslim, maka itu akan menghapuskan dosamu. Rasa letih, rasa sakit, resah, sedih, gangguan, gelisah, sampai duri yang menusuk tubuhmu, maka akan menghapuskan dosa-dosamu dengan syarat dihadapi harus dengan sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan mendapatkan pahala penghapusan dosa. Makanya saya nasihatkan kepada saudara-saudara kaum muslimin nun jauh di sana di Sumatera dan Aceh. Allah Subhanahu wa taala sudah bertakdir 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi terjadinya banjir. Maka tugasmu sekarang adalah bersabar. Tahan lisan, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Tahan perasaan kolbu, tidak menggerutu atas apa yang telah Allah takdirkan. Kemudian tahan anggota tubuh, tidak mengerjakan hal-hal yang mungkar, bunuh diri, kemudian putus asa. La tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Bahkan musibah yang menimpamu mungkin adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Wara'al mihnah minhah." Di balik musibah ada minhah, ada pemberian. Allah menginginkan orang-orang tersebut mati syahid. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghariqu syahid." Yang mati tenggelam syahid, dan syahid akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Kembali ke permasalahan kita, bahwa mendapatkan musibah bala adalah penghapus dosa dan pengangkat derajat. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menjelaskan lebih dalam lagi. Beliau mengatakan, tahuttu syajarah waraqaha kama tahuttu syajarah waraqaha. Orang yang tertimpa musibah dan dihadapi dengan sabar, maka Allah akan menggugurkan dosanya sebagaimana daun-daun pada musim gugur berguguran daun-daunnya. Seperti itulah dosa orang yang tertimpa musibah yang dia hadapi dengan sabar. Ini terutama ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, apabila diuji dengan meninggalnya seseorang yang dicintainya, suaminya, anaknya, saudarinya,
saudaranya, orang tuanya. Kenapa saya khususkan untuk perempuan? Karena Rasulullah SAW mengingatkan akan perempuan. Beliau bersabda, "An-naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu alaihi sirba wa alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Wanita yang apabila mendapat musibah lalu dia menempeleng pipi, merobek baju, menggundul rambut, kada makan 3 hari 3 malam. Mbah tuh kelaparan, kehausan, hanya mau makan. Ini naihah namanya, teriak-teriak seperti orang gila. Ini namanya wanita yang terlalu meratapi berlebihan musibah yang dia dapatkan. Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, nanti di hari kiamat dia akan diberdirikan di hadapan seluruh manusia, diberikan pakaian dari aspal yang penuh dengan kudis. Hati-hati para perempuan. Rasulullah SAW juga bersabda, "La'anallahu al-haliqah wasyaqah wasa'iqah." Allah melaknat wanita-wanita, lihat wanita di situ, yang menggundul rambutnya apabila dapat musibah, yang merobek bajunya apabila dapat musibah, yang meraung-raung apabila dapat musibah. Hati-hati, ganti siksa tersebut dengan pengampunan dosa, peninggian derajat dengan cara bagaimana? Apabila dapat musibah, bersabar. Sabar, tahan lisan. Jangan ngomong pokoknya. Apalagi menulis di media sosial, berkeluh kesah kepada manusia. Wallahi, sebagian orang kadang-kadang suka sekali menulis di media sosial, berkeluh kesah kepada manusia. Orang ini dikatakan oleh Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, imam al-muhaddithin, "Idza ra'aita rajulan syaka ila an-nas فَإِنَّمَا يَشْكُرْ رَحِيمٌ إِلَى الَّذِي لَا يَرْحَمُ." Jika engkau melihat seseorang mengadukan nasibnya ke manusia, sesungguhnya dia telah mengadukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih terhadap dirinya kepada manusia yang tidak pernah mengasihi dirinya. Yang berkeluh kesah kepada manusia itu salah jalan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tertimpa musibah, maka jika dia menghadapinya dengan sabar, berarti itu tanda ketebalan imannya. Ini pelipur lara bagi yang tertimpa musibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, manusia mana yang paling berat musibahnya, balanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Yubtala ar-rajul ala hasabi dinih. Perhatikan nih, terutama yang jarang diuji, sekali berdoa langsung kabul, tidak sholat tapi sugih, tidak pernah baca Quran tetapi nyaman hidupnya. Perhatikan, seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah ishtadda bala'u. Kalau imannya tebal, ujiannya tambah berat. Jadi jangan mengira yang tidak pernah diuji itu dicintai oleh Allah. Salah. Mungkin yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana fi dini riqqah ubtuliya ala hasabi dini. Jika seseorang agamanya tipis, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Perhatikan, yang jarang dapat musibah tetapi malah dia lalai atas perintah, melanggar larangan,
Jangan-jangan itu adalah keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala engkau wafat di atas su'ul khatimah. Hati-hati. Kemudian, fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ard ma 'alaihi min khati'ah. Masih saja musibah menimpa seorang hamba sampai dia berjalan di atas muka bumi. Ini berarti dia masih hidup dan dia tidak memiliki satu dosa pun. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bersabarlah saat mendapatkan musibah. Dan musibah bermacam-macam disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada musibah pada dirinya, ada musibah pada anaknya, ada musibah pada hartanya. Dan yang paling berbahaya, musibah pada agamanya. Hati-hati. Kalau musibah pada dirinya, mungkin seseorang bisa bersabar, dia dapat penyakit sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam. Dia dapat penyakit, kemudian dia berkeluh kesah hanya kepada Allah. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani adh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Nabi Ayyub ketika beliau mendapatkan penyakit pada sekujur tubuhnya, dan beliau mengatakan, sesungguhnya aku sedang tertimpa bala, ya Allah, penyakit. Engkau adalah pengasih dari seluruh yang mengasihi. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam fi dhulumat, dan ini faedah menarik saya dapatkan dari para ulama salaf. Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah taala mengatakan, ma kuriba nabiyyun illa sabbah. Perhatikan, yang sedang hadir di sini banyak masalah, amalkan ini. Yang sedang hadir di sini banyak hutang, dikejar-kejar orang, pernikahan di ujung tanduk, anak durhaka, penyakit. Perhatikan nih. Nabi Yunus alaihissalam, beliau ketika fanada fi dhulumat, di dalam kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, kegelapan perut ikan paus, maka beliau berkata, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Para ulama salaf mengatakan, ma kuriba nabiyyun illa sabbah. Tidak pernah ada seorang nabi diberikan ujian, kesulitan hidup, kecuali dia menghadapinya dengan mengucapkan subhanallah. Makanya saya dari awal katakan tadi, kalau tugasmu cuma scroll di media sosial, ngelihat sana, ngelihat sini, tidak ada manfaatnya, ganti, hapus itu. Ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih. Ma kuriba nabi illa sabbah. Seorang nabi tidak pernah dapat makruh, kesulitan, kecuali beliau bertasbih subhanallah, subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang kadang diuji melalui dirinya, melalui anaknya. Anaknya menyimpang, anaknya lalai ketaatan, anaknya melanggar larangan, anaknya susah diatur, anaknya kadang saya biasanya kalau malam Kamis dari Masjid Imam Syafi'i, kemudian pulang ke ujung Kalsel, negara Handil. Ya, jauh kan? 40 menit sampai 1 jam kadang-kadang. Belum lagi mungkin macet, belum lagi nungkar sana nungkar sini. Kadang kita lihat di malam hari perempuan-perempuan membuka aurat. Saya kadang ngomong sama istri saya, ini anak mungkin orang tuanya sudah menasehati, tapi orang tuanya sudah putus asa. Orang tuanya mungkin sudah angkat tangan. Ada anak-anak yang kadang-kadang kalau dikasih tahu sekali tidak mempan, berkali-kali tidak mempan. Dia hanya akan mempan ketika orang tuanya sudah meninggal baru sadar.
Maka apabila mendapati seperti itu, saya nasihatkan kepada orang tuanya agar banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdi wa saddidhu. Ya Allah, berikan petunjuk dan bimbing dia selalu dalam kebenaran. Jangan pernah lepas dari doa. Karena itu yang ditunjuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Berdoa, banyak-banyak berdoa. Kemudian harus mujahadah, terus nasihati. Jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Abah mamanya ngaji di Masjid An-Nur, anaknya kelayapan sana kemari buka aurat. Susah untuk dinasihati. Ada kadang-kadang. Kemudian istri saya menimpali. Salah satu hal yang penting juga adalah ketika orang tua, dia harus mendidik dari mulai semenjak dini. Jangan sampai dari dewasa baru dia didik. Kenalkan bagaimana sebenarnya seorang perempuan muslimah. Semakin tersembunyi, semakin istimewa. Kenalkan bahwasanya seorang muslimah harus memiliki as-sitr wal haya wal iffah. Ketertutupan, semakin tertutup, semakin istimewa. Semakin pemalu, semakin istimewa. Semakin seseorang mempunyai rasa menjaga kesuciannya, keperawanannya, kegadisannya, semakin istimewa. Meskipun dia tidak dikenal orang, tidak dikenal berprestasi di hadapan orang. Itu wanita muslimah yang istimewa. Terutama bapak-bapak yang ada di hadapan saya. Kita semua yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajul ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhu. Lelaki pemimpin atas rumah tangganya dan dia bertanggung jawab atas anak istrinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Banyak-banyak berdoa minta petunjuk. Kemudian harus usaha. Usaha. Antum ingat, Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah. Tetapi penduduk kota Madinah sebagian dari mereka yang keluar menuju Dajjal. Termasuk yang paling banyak adalah anak perempuan. Makanya bapak-bapak banyak yang mengikat anak-anaknya dan keluarganya, istrinya di rumah-rumahnya agar tidak keluar. Harus ada usaha. Harus ada usaha para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan ada yang menyelamatkan anak perempuan kita kecuali Allah, kemudian usaha kita. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang bisa disampaikan tentang hadis tentang kitab Mukaffiratuz Dzunub ala Dawil Kitab was Sunnah, penghapus-penghapus dosa berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kita cukupkan. Sudah ada belum? Belum. Hah? Oh, 15 menit. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang menghapuskan dosa adalah, nah ini mudah-mudahan yang mengerjakan ini berbangga dan bersyukur. Siapa mereka? Orang yang suka memandikan mayat, mengkafaninya, mensolatinya. Maka bersyukurlah yang diberi tugas oleh Allah untuk urusan ini. Saya pernah punya kejadian menarik ini di Arab Saudi waktu saya masih kerja di Arab Saudi sebagai pendakwah dan penerjemah. Suatu ketika ada ayah anggota jamaah saya meninggal dunia di Arab Saudi. Otomatis paspornya orang Indonesia, cuma berkunjung ke Arab Saudi sebagai visitor, pengunjung. Kemudian meninggal. Lalu beliau, anaknya jamaah saya nelfon saya, Ustaz gimana ini? Kita urus pelan-pelan. Saya urus sampai kantor polisi, sampai rumah sakit dan seterusnya. Selesai. Karena itu mayat tidak boleh keluar dari rumah sakit kecuali dengan ada seluruh persyaratan tersebut. Rumah sakit tidak akan pernah mengeluarkan si mayat kecuali seluruh ada persyaratan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah rekomendasi dari kedutaan. Selesai,
Baru setelah itu saya bertanya, di mana ada yang biasa memandikan jenazah, mengkafani dan mensolat. Kalau di Arab Saudi hanya masjid-masjid tertentu, tidak semua masjid, dan itu langsung ditunjuk oleh pemerintah. Hanya masjid-masjid tertentu. Terhubunglah saya dengan seseorang. Kemudian saya katakan, wahai fulan, ini ada jamaah saya Indonesia meninggal dunia. Persyaratan sudah lengkap, kira-kira apa yang harus kami lakukan? Taib, nanti kami akan datang ke sana. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah bertemu saya bertanya kepada orang tersebut, sebagaimana kita di sini kebiasaan, berapa pengurusan jenazah di sini? Betul? Bahkan dari mulai ambulan dan seterusnya. Berapa pengurusan jenazah? Maka kemudian beliau mengatakan dengan nada bercanda, kira-kira dia menginap di rumah sakit berapa hari. Dan teman saya, jamaah tersebut, kerja di perminyakan. Tentunya rumah sakitnya bukan sembarangan. Kemudian saya tanyakan kepada anaknya, berapa per hari? Sekian. Hitung saja berapa per hari, itulah bayarannya. Taib, sudah disiapkan. Dan kalau dihitung lumayan besar, puluhan juta. Kemudian setelah itu datang ambulan dari masjid tersebut dengan surat lengkap, akhirnya dibawa ke masjid, dimandikan, dikafani, disolat. Dan penuh, masjidnya selalu penuh. Kemudian setelah itu langsung dia yang sendiri yang antar, yang saya telepon tadi. Antar sampai ke kuburan, sampai dikuburkan. Kemudian saya masih ingat wajah orang tersebut, seakan-akan saya melihat di hadapannya sekarang. Kemudian setelah dikuburkan, selesai, dia sendiri yang menguburkan, kemudian artinya dia sendiri yang turun dan seterusnya. Setelah selesai saya bertanya lagi, ya akhi kam, wahai saudaraku, tepatnya berapa? Kemudian perkataan yang saya tidak pernah lupa, ittaqillah, la akhudhu al-ajr illa minallah. Takut engkau kepada Allah dengan pertanyaan tersebut. Artinya kita nanya begitu ke dia aib. Ya akhi, ini aib. Aib saya menolong seorang muslim yang sudah meninggal, kemudian saya mandikan, saya kafani, saya solati, saya kuburkan. Aib saya mengambil untung dari itu. Aib. Ittaqillah, kata dia. Takut engkau kepada Allah. Ini tidak ada pahalanya kecuali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Roh, kata dia. Pergi engkau sana. Roh. Dimarahin saya. Subhanallah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan orangnya, antum tahu kalau seandainya perkataan Abdullah bin Abbas mengatakan, innal iman nuran fil wajh. Sesungguhnya keimanan ada cahaya pada wajah. Itu yang saya lihat. Bercahaya wajahnya orang tersebut, tugasnya cuma itu. Mandikan, mengkafani, mensolati. Maka berbahagialah orang yang seperti dia, dan yang istiqamah di dalamnya, berbahagialah. Coba perhatikan hadisnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, man ghassala musliman fakatama alaih. Barang siapa yang memandikan seorang muslim, lalu dia menutupi aib atas muslim yang dia mandikan tadi, ghafarallahu lahu 40 marrah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni untuknya 40 kali ampunan. Wa man hafara lahu fa'ajannahu ujri alaihi ka ajri maskani askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia menggali kubur tersebut, kemudian dia tutupi dengan baik, maka pahalanya akan diberikan tempat yang paling bagus untuknya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kaffanahu kasahu Allah yaumal qiyamah min sundus wa istabraqil jannah. Siapa yang menyediakan kain kafan untuk seorang mayit, maka Allah akan berikan pakaian pada hari kiamat dari sutra yang paling indah, yang lembut dan yang tebal dari surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ini tidak main-main, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka saya ingin rubah kebiasaan sebagian masyarakat di Kalimantan Selatan. Tidak mau sholat fardu kifayah kalau tidak dapat amplop. Karena dapat amplop aku jangan. Berarti aku gak diundang. Bukan karena duitnya paling 5.000, 10.000. Dapat apa? Wah ini bawang ada dapat. Ya. Tetapi itu sudah menjadi kebiasaan, harus dirubah. Ada pengumuman di mana dan antum bisa datang, maka datang. Minimal mensolatkan. Lebih baik menguburkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man tabi'al janazah hatta yusalla alaihi wa dufin, falahu qirat." Ay kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang mengikuti jenazah sampai disolatkan dan dikuburkan, maka baginya pahala 2 qirat. 1 qiratnya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu beratnya 18,85 miliar ton. 2 kali 2 tuh. Yang ingin dapat pahala banyak, kejar di mana ada sholat berjamaah, kemudian berjamaah jenazah, maka dikejar di situ jika mampu. Kemudian saya berpesan para ikhwan dirahmati oleh Allah, ini juga ada amal kebaikan dari beberapa kawan yang diluaskan rezekinya, menyediakan beberapa ambulan benar-benar gratis. Dan saya ingin di Masjid An-Nur Antasan Kecil Barat ini ada yang seperti itu. Sebagian kadang-kadang gratis, iya, mobilnya, bensinnya balum, sopirnya balum. Ini benar-benar gratis. Sampai orang-orang, sampai dia menangis, tolong ambil ini satu aja, supaya gasan pian minum, supaya kita berbagi pahala. Tidak, kami di sini tidak boleh menerima sama sekali. Dan itu alhamdulillah saya ceritakan di beberapa tempat sudah menyediakan yang seperti itu. Mudah-mudahan kita di Banjarmasin banyak yang seperti itu. Karena sebagian orang, para ikhwah, kadang-kadang kalau sudah mati ngalih, berhutang sana, berhutang sini, dan seterusnya. Belum tahlilannya lagi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk daripada amalan yang ketiga yang seseorang bisa dengannya terhapuskan dosanya, yaitu sedekah. Saya awali kata sedekah ini, Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu burhan." Sedekah itu tanda iman. Dan sedekah bukan hanya untuk orang yang dikayakan rizkinya oleh Allah, bukan. Bahkan semakin sedikit hartanya dia sedekahkan, semakin itu dia benar-benar meyakini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, "Juhdun muqim." Sedekah yang dikeluarkan saat penuh dengan kesulitan dan saat minim rezeki. Kita pun hendak, tetapi ini ada orang minta. Apalagi biasanya keluarga jauh datang, yang kada pernah datang. Ini pasti ada sesuatu. Tidaklah mereka datang kecuali menginginkan sesuatu. Maka jangan bakhil para ikhwah. Wallahi jangan bakhil. La yastami'u syuh wal iman fi qalbi al-'abdi abadan. Tidak akan pernah terkumpul di dalam hati keimanan dan sifat bakhil selamanya. Gak akan pernah kumpul. Orang beriman la yabkhal. Al-mu'min la yabkhal. Orang beriman tidak bakhil. Baik. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya penghapus dosa adalah bersedekah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Was-sadaqah tudfi'ul khati'ah
kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah menghapuskan kesalahan, dosa, sebagaimana api dipadamkan oleh air, sebagaimana air memadamkan api. Begitulah sedekah. Maka semakin seseorang bersedekah, bukannya dia semakin miskin. Saya tantang, tidak ada pernah orang yang bersedekah miskin, nggak pernah ada. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, anfiq unfiq alaik. Sedekahkan hartamu, aku akan ganti. Wa ma anfaqtu min syai' fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian sedekahkan, aku akan ganti. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda juga, "Innallaha qad aujaba laha biha al-jannah aw a'taqaha biha fin-nar." Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi seorang ibu yang ketika, dan ini perhatikan, sedekah yang paling utama kepada keluarga. Dan kalau setiap muslim berlaku seperti ini, niscaya tidak akan ada keluarganya yang terlantar. Wallahi, aib kalau seandainya keluarga kita minta-minta di jalan-jalan. Maka seorang ibu pernah diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha hak kurma. Kemudian sang ibu memberikan kepada anaknya. Kemudian diberikan lagi, anaknya minta lagi. Diberikan lagi, anaknya minta lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha bihan nar minan nar." Dengan sedekah seorang ibu tersebut kepada anaknya tadi, padahal dia belum makan, maka Allah mewajibkan untuk ibu tersebut dengan amalannya tadi masuk surga. Atau Allah merdekakan ibu tersebut dengan amalannya tadi dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bersedekahlah walau hanya setengah kurma. Berapa harga setengah kurma? Tidak ada harganya. Tetapi walau hanya sedikit bersedekahlah. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, bersedekah, bentengi dirimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan setengah kurma. Ini 3 amalan. Saya ulangi. Yang pertama apa tadi? Bersabar atas musibah. Yang kedua apa? Memandikan mayat, mengkafaninya, mensolatinya sampai mengkuburkannya. Ini menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Yang ketiga, bersedekah. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.